guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti bacaan utama saya seperti biasa dari jam 7 ke 8 malam ini ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan top list daftar teratas. Teman-teman, di topik readingan sampingan pagi ini kita akan cuba mencari tahu mengapakah kamu ditempatkan di daftar teratas dan siapakah dia, seseorang yang mengutamakan kamu di hatinya. Teman-teman, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, bagi memulakan, kita cuba tarik energi seseorang ini ya, dan kita cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sangat mengutamakan kamu di hatinya sehingga dia menempatkan kamu di daftar teratas ataupun top list. Kita akan lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang menempatkan kamu di daftar teratasnya. Ada kad loncat di sini ya. Wow, di sini teman-teman, kad pertama yang hadir ya, sudah menunjukkan satu beban ya, ataupun mungkin ada perbezaan agama di antara kalian. Yang pasti teman-teman, kamu dengan orang ini terkoneksi secara spiritual. Tetapi teman-teman, personally orang ini merasakan seperti begitu dibebani ya. Hubungan ini merupakan hubungan yang cukup sukar, cukup berat untuk dijalankan atau dimajukan ya. Mungkin ada keinginan di dalam hatinya untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu, tetapi dia merasakan agak terbebani, seperti hubungan yang sukar untuk diteruskan. Kita akan lihat lagi ya. Nah, mungkin juga kalian ini ada perbezaan agama. Kita lihat di sini. Beberapa di antara kamu ya, yang mungkin tidak ada perbezaan agama, mungkin ada perbezaan jarak. Berjarak jauh di antara satu sama lain. Orang ini mungkin tinggal di luar kota, di luar pulau, mungkin juga rumah si dia ini agak jauh dari kamu. Maka untuk menghasilkan sebuah pertemuan itu ya, mungkin seringkali agak sukar. Atau mungkin di sini kerana bersebelahan dengan cross ini mengindikasikan dengan begitu jelas ya, beberapa di antara kamu ini sangat merindukan ya satu pertemuan di antara lainnya, tetapi masih belum mendapatkan kesempatan itu untuk bertemu ya, tidak pernah bertemu. Berjarak jauh, tidak pernah bertemu, dan hubungan ini sepertinya sudah berjalan sekian lama. Saya merasakan hubungan ini sudah memakan waktu, mengambil proses yang panjang, tetapi mungkin beberapa di antara kalian di sini tidak pernah bertemu, seperti itu ya. Di sini ada mice. Kamu juga turut berdiri dengan seseorang yang agak rumit, teman-teman. Mempunyai pemikiran yang agak rumit. Dalam arti kata lain, saya merasakan orang ini tidak pandai mengendalikan stresnya. Dia sering anxiety, sering kepikiran, dan orang ini terpaksa seperti bertungkus lumus untuk bekerja ya, demi mendapat sebuah penghasilan. Dia merasakan ya, setiap kali mendapat penghasilan, pasti ada pengeluarannya. Keluar masuk uang itu teman-teman ya, maka seperti sering depressed, anxiety, sering mengalami kekurangan keuangan. Tidak kiralah betapa banyak dia bekerja ya, bertungkus lumus setiap hari, tetapi masih lagi kekurangan keuangan. Orang yang mempunyai fikiran yang cukup kompleks. Ada kalanya mungkin orang ini juga kemudian ya, ketika dia dibebani, dia mungkin akan mendiamkan kamu, tidak mahu melayan kamu. Hari ini kamu mungkin mengenali dia. Keesokan harinya dia bertindak seperti orang lain. Membuatkan kamu puzzle ya, tertanya-tanya. Mengapakah perubahan yang drastis dari sikapnya kepada kamu? Nah, seperti itu ya. Beberapa di antara dia ini ya, mungkin penggemar ya, sangat suka memakan keju seperti gambar ini. Ataupun dia mungkin seorang vegan, seorang vegetarian yang lebih mengutamakan sayur-sayuran ya, seperti a vegan yang lebih ke arah pemakanan yang sihat. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, mungkin juga ada yang bersio tikus
sama ada ini zodiak kamu ataupun zodiak si dia. Teman-teman, di sini ada energi kemelekatan ya. Seseorang yang merasakan sukar melepaskan dirinya dari kamu. Nah, orang yang menempatkan kamu top list di daftar teratasnya. Energi yang seperti sukar untuk dilepaskan, energi yang melekat. Walaupun mungkin ya hubungan kalian ini sedang ribet-ribet seperti itu ya, tetapi dia mengalami kesukaran untuk melepaskan dirinya dari kamu. Nah, perhubungan ini mungkin sudah berjalan sekian lama. Nah, walaupun dibebani, dia tetap memikirkan kamu. Saya juga menangkap sedikit indikasi, teman-teman ya, dengan kehadiran snake ini ya, sukar untuk saya ketepikan energi pihak ketiga. Beberapa di antara kalian di sini, sama ada dia merupakan orang ketiga kamu, ataupun kamu berada di pihak ketiga. Yang pasti teman-teman ya, dia mempunyai aura penarik sensualitas yang begitu menarik ya, begitu mendalam sehingga dapat menarik perhatian kamu. Orangnya cukup tampan, cukup seksi, cukup cantik, mempunyai aura penarik yang tersendiri. Cara dia memandang kamu ya, sudah cukup untuk membuatkan jantung kamu berdebar-debar. Nah, seperti itu ya. Di sini teman-teman mengindikasikan juga ya, seseorang yang sangat menyukai warna merah. Mungkin ada yang sio tikus atau mungkin ada yang berdilin dengan seseorang yang bersio ular. Di sini teman-teman saya merasakan kamu dan dia sedang dihadapkan kepada sebuah pilihan di sini ya. Hatinya tidak begitu pasti mana yang harus dipilih. Nah, tidak semestinya orang ketiga sahaja. Mungkin juga terpilih ya, berada di persimpangan, terpaksa memilih sebuah pekerjaan, keluarganya ataupun kamu. Tidak semestinya orang ketiga, tetapi yang pasti terpaksa memilih. Seperti kamu meletakkan dia di posisi yang harus memilih. Dia merasakan ada pilihan yang perlu dilakukan dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang pasti teman-teman ya, saya menangkap energi orang ini yang bukan saja terkoneksi dengan kamu secara spiritual, tetapi energi yang melekat, sukar untuk dilepaskan. Nah, di sini ada gambar autumn ya, ataupun musim gugur teman-teman ya. Kita tidak ada musim ini di negara kita. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya, bulan lahirnya ya, mungkin di bulan September, Oktober, November, seperti itu ya. Sama ada September, Oktober, November. Ini mungkin juga bulan lahir kamu ataupun bulan lahir si dia. Atau ada bulan-bulan yang penting buat kalian ya, khususnya di bulan September, Oktober ataupun November. Entah mengapa ya, saya menarik energi itu berlandaskan gambar ini ya, gambar autumn. Ataupun mungkin ya, kalian berdua ya, jikalau kalian pernah bertemu di luar negara, mungkin bertemu di musim autumn ini ya, during fall ya, musim gugur. Ataupun kalian berdua sangat menyukai ya, musim gugur ini. Seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihat lagi ya. Di sini teman-teman saya ingin bertanyakan ya, mengapakah kamu begitu penting di hati si dia sehingga dia menempatkan kamu di daftar teratasnya? Ada satu kad yang terbuka di sini ya. Ring. Teman-teman, saya merasakan mungkin ya, sebahagian daripada kamu di sini, ini merupakan pasangan sah kamu. Seseorang yang pernah memberikan kamu cincin ini. Dia mungkin pasangan sah kamu, ataupun mungkin ada perjanjian tertentu di antara kalian yang belum dilaksanakan. Seperti sudah berjanji untuk bernikah, tetapi tertunda-tunda ya, kerana cincin ini hadir di sebelah cross, yang menunjukkan ada sesuatu yang menghalang hubungan ini. Tetapi dengan kehadiran cincin ini, saya menangkap energi sama ada dia pasangan sah kamu, ataupun jikalau dia bukan pasangan sah kamu, orang ini cukup berkomitmen dari hatinya kepada kamu. Cukup berkomitmen. Sama ada kamu menyadari hakikat ini ataupun tidak, sama ada dia meyakinkan kamu ataupun tidak, ada sisi komitmen dari hatinya untuk kamu. Nah, perasaan yang cukup berat untuk menjalankan hubungan ini ya, sama ada kerana kalian berjarak jauh, ataupun seperti saya sebutkan awal tadi ya, ada perbezaan agama, ada sesuatu yang membebankan ya, mungkin juga ada yang berjarak jauh seperti itu ya, dan dia ada sisi berkomitmen dari hatinya untuk kamu. Nah, ini seperti pepatah ya yang sering saya katakan ya, jauh di mata dekat di hati, dan dia seperti ada sisi komitmen dari hatinya kepada kamu. Maka walaupun berjauhan, walaupun dibebani, dia tetap
menempatkan kamu di daftar teratasnya. You are on the top list of this person. Baik teman-teman, kita lihatkan pula apakah kamu sedar akan situasi atau hal ini dan bagaimanakah kamu menanggapi isu ini. Kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Wow, di sini teman-teman ya ada beberapa energi ya. Energi yang saya tarik cukup ketara di sini ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ya. Energi pertama, inginkan kejelasan. Kamu sangat menginginkan ingin tahu ya ke manakah arah tuju hubungan ini. Apakah hubungan kalian ini di akhirnya nanti akan berjaya? Itu energi yang pertama. Energi yang kedua teman-teman ya, beberapa di antara kamu ya sudah mulai perlahan-lahan atau secara drastis ya beredar pergi. Kamu seperti sudah tidak tahan lagi ya dengan koneksi yang tergantung ini, koneksi yang cukup berat untuk dijalankan ini dan meminta untuk dibebaskan. Nah, sama ada energi pertama masih bertanyakan ya, sama ada hubungan ini akan berjaya ataupun tidak. Energi kedua, pembebasan diri. Kamu sudah lebih fokus ke arah kerjaya dan juga seperti semakin hari semakin berjaya ya memenuhi cita-cita kamu dan sudah beredar pergi daripada kondisi ya, yang sukar untuk dipilih ini. Tetapi yang pasti teman-teman ya, kalian berdua masing-masing ya dalam posisi ataupun dalam keadaan yang sangat rumit dari segi pemikiran kerana ada energi kemelekatan di sini. Nah, contohnya begini teman-teman, mungkin kamu sudah bersedia untuk melepaskan, tetapi dia masih melekat. Nah, energi ini mungkin terbalik. Kamu mungkin boleh berada di sebelah sini, dia mungkin boleh berada di sebelah sini. Nah, jikalau kamu merasakan energi ini terbalik, kamu terbalikkan saja. Yang pasti salah satu ingin membebaskan diri, tetapi energi seorang lagi masih memikirkan kamu, masih melekat kerana ada sisi berkomitmen dari hatinya untuk kamu. Sama ada dia pasangan sah kamu yang mungkin terpisah ya kerana pekerjaan, ataupun seseorang yang sudah berkomitmen dari sisi perasaannya kepada kamu. Bottom of the deck ada whip teman-teman ya. Saya juga menangkap ya beberapa di antara kamu detik ini mungkin sedang mengalami sedikit salah faham. Atau mungkin salah faham ini sudah lama tetapi masih belum diselesaikan. Ada indikasi ya ketika berkomunikasi berulang kali akan bertengkar. Ada sahaja salah fahamnya. Ketika berkomunikasi, mungkin jikalau hubungan ini sebatas lebih ke arah communication ya, sering ada salah faham di antara kamu dengan dia. Tetapi yang pasti, mengapakah energi ini melekat? Mengapakah sukar untuk dilepaskan? Kerana kalian berdua ini saling tertarik kepada satu sama lain. Orang ini cukup tertarik dengan kamu, mempunyai perasaan yang dalam. Tetapi perbedaannya, kalian ini sering salah faham ya. Dan perkara ini seperti sering berulang kali berlaku. Sehingga kamu lelah dan ingin menarik diri. Kamu merasakan hubungan ini sukar untuk dipilih, maka kamu membebaskan diri kamu mengejar kejayaan kamu. Kerana sudah lama menantikan jawapan ini ya, tetapi tidak mendapatkannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada sedikit sebanyak yang saya terangkan perihal orang ini kepada kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Nah, di sini teman-teman ya, pasti akan ada yang sudah bertanya, Kak, jikalau dia menempatkan saya di daftar teratasnya, nah, saya berada di top list dia. Tetapi mengapakah tidak ada perjuangan? Mengapakah tidak ada kemajuan terhadap hubungan ini? Pasti kamu akan penasaran. Ataupun ada situasi-situasi yang seperti ini. Tidak diperjuangkan, seseorang yang mendiamkan kamu, seseorang yang mendiam. Pasti kamu merasakan cukup pelik ya? Mengapakah dia menempatkan kamu di daftar teratasnya? Jikalau ada yang tidak memperjuangkan kamu di sini. Nah, untuk mengetahui ataupun mendapatkan pencerahan, kita cuba lihatkan di sini. Seperti apakah gambaran hubungan kalian detik ini? Seseorang yang menempatkan kamu di daftar teratasnya, tetapi terdapat kondisi atau situasi-situasi seperti kalian didiamkan, silent treatment, mungkin juga sedikit komunikasi, tidak ada pertemuan, dan kamu merasakan kamu terpaksa membebaskan diri kamu ya, kerana kamu merasakan arah tuju hubungan ini tidak ke mana-mana. Nah, kita lihatkan teman-teman, kondisi hubungan kamu dan dia.
detik ini. Kita cuba dapatkan gambarannya. Mengapakah seseorang ini menempatkan kamu di daftar teratas? Overwhelmed. The stress from this is draining me. Wow, ada hubungan yang cukup-cukup melelahkan kalian ya. Seperti sangat menguras tenaga kamu dan dia. Daripada kad ini ya, I can't help but saya lebih menangkap ke arah seseorang yang terlalu kuat bekerja, teman-teman. Sebahagian besar daripada kamu ya berdiri dengan seseorang yang terlalu banyak kerjanya, terlalu banyak tanggungannya, terlalu banyak tanggungjawab. Mungkin pekerjaan si dia ini, tanggungjawab yang diberikan kepada dia ini overwhelmed ya, terlalu banyak. Terpaksa bertanggungjawab dengan keluarganya, terpaksa bertanggungjawab dengan pekerjaannya, terlalu banyak tanggungjawab yang diberikan sehingga dia terlalu stres. Nah, ini dikuatkan lagi dengan kad di tengah ini ya, mice. Seorang yang cukup ribet, cukup rumit fikirannya ya, ataupun cukup ruwet. Saya tidak tahu ya menggunakan perkataan yang tepat, dan dia mengalami kesukaran untuk seperti sering menarik nafas ya, kerana sering stres. Saya menangkap dari kad ini ya, maka mood orang ini mungkin sering tidak begitu baik ya, kerana dia sering kelelahan, teman-teman, kepenatan daripada bekerja. Nah, apatah lagi jikalau ada ya beban di dalam hubungan ini. Kita cuba lihatkan lagi ya gambaran daripada hubungan kalian. Nah, di sini broken. I feel shattered about the situation. Kamu pula di pihak yang lain ya, merasakan begitu tertekan, broken hearted ya, dikecewakan. Kerana dia merasakan begitu sukar untuk mengimbangi pressure ya, tekanan daripada pekerjaannya, dan cuba mengimbangi kamu di sini. Nah, ketika bad mood ya, mungkin dia mengutarakan kata-kata yang tidak baik sehingga wujudlah ya salah faham di antara kalian ketika ada sahaja komunikasi yang wujud. Ketika sering berkomunikasi, pasti ada yang tidak mahu mengalah. Ada yang degil ya, keras hati, tidak mahu memujuk ya, maka wujudlah salah faham ini. Nah, di sini dia terlalu letih, terlalu penat, terlalu lelah dan tidak dapat mengimbangi beban pekerjaannya dengan kamu. Nah, kamu di sini jelas terlihat ya, ditinggalkan kesepian, sering shattered, broken hearted. Kamu merasa sunyi sepi, seperti dia tidak peduli akan kondisi hubungan kalian ya, yang benar-benar memerlukan perhatian si dia. Maka di sini kamu menarik diri, berusaha untuk pergi dan mencapai kejayaan kamu sendiri, lebih memfokuskan ke arah pekerjaan. Kita akan lihat lagi ya gambaran jelas ya hubungan kalian detik ini bagi memberikan saya gambaran. Mengapakah? Saya juga tidak tahu, teman-teman ya, kerana saya dapat mendengar kamu ya, seperti kamu berada di depan saya ya. Kak, benar Kak, jikalau saya berada di daftar teratasnya, mengapakah dia perlakukan saya seperti ini? Maka saya perlu mendapatkan gambaran hubungan kalian ya, untuk menjelaskan situasi ini kepada kamu. Nah, kita lihatkan lagi teman-teman ya, apakah lagi gambaran yang ingin diberikan. Di sini teman-teman, man a broken heart. I want to fix our connection. Sebenarnya teman-teman ya, orang ini masih cinta, masih sayang. Tetapi dia seperti could not cope. Dia tidak dapat, could not cope itu seperti tidak dapat mengendalikan ya stresnya si dia, tanggungan berat si dia yang setiap hari ini dengan kamu. Nah, alam bawah sadarnya menyedari dia perlu perbaiki ini dengan kamu. Dia menyedari dia membuatkan kamu sakit hati, sedih ya, kerana dia seperti terlalu banyak tanggungan dan tidak memfokuskan kamu. Apa yang dia lakukan? Kerana ada sisi kesetiaan, ada sisi berkomitmen dari hatinya kepada kamu, maka dia tetap menempatkan kamu di daftar teratasnya. Tetapi pada waktu yang sama, ketika menyedari dia kecewakan kamu, dia sedar dia perlu mending the relationship, perlu perbaiki ini, perlu ke arah memperbaiki koneksi kalian. Kita lihat lagi di sini ya, daydreaming. Kamu cukup kesepian di sini teman-teman ya. I'm always longing for you. Nah, jikalau ini pasangan sah kamu ataupun energi mantan ya, kamu sering melamunkan dia. Kamu melamunkan bilakah dia akan memperbaiki koneksi ini. Apakah dia akan berusaha demi menyelamatkan hubungan kalian. Kamu sedar ya, saya menangkap energi kamu sedar betapa pentingnya kamu di hatinya. Tetapi oleh kerana perilakunya yang acuh dan tak acuh,
kerana dia sukar mengimbangi tanggungan-tanggungan beratnya dengan pekerjaannya, maka dia seperti menunda-nunda memperbaiki ini. Dia seperti menunda-nunda datang kepada kamu. Dia juga seperti orang yang cukup ego, tidak mahu keras kepala dan tidak mahu memujuk hati kamu sehingga kamu merasakan cukup kesepian di sini. Ada perasaan kesal, perasaan ditinggalkan dan kamu cukup merindukan si dia. Sebenarnya teman-teman saya menangkap seperti ini Kalian ini sering memikirkan satu sama lain. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kamu lebih memfokuskan dia. Sementara dia tidak dapat multitasking. Multitasking itu apa teman-teman? Ketika kamu dapat memfokuskan ke arah pekerjaan, keluarga, anak-anak, kamu mampu untuk multitasking. Dia di sini pula tidak dapat untuk melakukan 10 pekerjaan pada waktu yang sama. Dia tidak dapat memfokuskan kepada 10 perkara seperti kamu pada waktu yang sama. Dia lebih cenderung stres. Maka dia lakukan satu persatu. Nah, jikalau kita lemparkan sekaligus ke arah dia tidak dapat mengendalikan situasi ini sebaik kamu. Dia sebenarnya sedar, teman-teman, dia perlu perbaiki ini, perlu memujuk kamu. Tetapi kerana dia seperti banyak tanggungan di sini orang yang banyak tanggungjawab, orang yang cukup sibuk saya menangkap energi itu, dan dia sering menjadi cepat marah sekali Ketika kamu tidak berniat untuk menyinggung, dia akan melampiaskan kemarahan dia kepada kamu secara tidak langsung, secara tidak disengajakan. Dia menyedari itu. Ketika dia menyinggung kamu, dia juga menyesal. Sehingga kamu terpaksa ada kalanya ya benar, hari ini kamu dapat bertahan. Hari keesokannya juga kamu bersabar. Hari ketiganya kesabaran kamu sudah mulai berkurangan. Hari keempatnya kamu mulai ngambek, merajuk. Hari kelimanya, ketika dia masih melampiaskan kemarahan ini, kamu sudah mulai menarik diri. Sedikit demi sedikit kamu agak terkesan dengan sikap si dia kepada kamu. Nah, begitu teman-teman Saya menangkap orang ini cenderung lebih pemarah, cenderung lebih bad mood ketika keuangannya berkurangan. Nah, dia akan menjadi orang yang kamu tidak kenali lagi melampiaskan segala frustasi, kemarahannya kepada kamu. Sehingga kamu ditinggalkan. Kamu sudah cukup seperti lelah di sini dan kamu membiarkan dia. Ketika kamu memberikan waktu, memberikan ruang, kamu mendiamkan dia mulai sedar. Dia mulai sedar kamu menarik diri. Dia mulai sedar ini adalah kerana perilakunya kepada kamu. Kita lihat lagi di sini teman-teman Unsatisfied. Nah, dilihat dengan jelas I wasn't happy the way things were going. Kamu cukup tidak bahagia Kamu tidak suka dengan cara dia yang mungkin diawali dengan kata-kata kasar, dan kemudiannya ketika dia tidak dapat menghandle stresnya, ada sedikit indikasi yang menunjukkan orang ini bertindak kasar. Nah, mungkin ada sedikit abuse seperti abuse dari segi kata-kata, atau mungkin sudah mulai menolak, mencubit. I don't know what this guy do I don't know what she do to you, tetapi ada kekasaran yang membuatkan kamu mulai seperti merasakan sikap kurang hajar itu sudah terlihat. Nah, sebenarnya teman-teman ini didasari ataupun berpunca ditrigger oleh orang ini yang cukup dibebani. Saya juga menangkap pada waktu yang sama mungkin ada sedikit indikasi ke arah inner child yang terluka. Ada rasa puas hati, kurang puas hati yang saya tangkap di hatinya, yang sentiasa membuatkan dia membara, hati yang cepat marah. Nah, dicampur adukkan dengan inner child yang terluka, dicampur adukkan dengan beban seharian, nah, kamu menjadi mangsanya. Dia mungkin akan memukul, dia mungkin akan menggunakan kata-kata yang cukup kesat sehingga kamu kesal di sini. Di sini kamu unsatisfied, tidak puas hati. Kenapa? Tidak ada perbaikan, tidak ada kemajuan daripada si dia, sesuatu yang perlu dia perbaiki. Kad di tengah menunjukkan dengan jelas, kamu sangat mengharapkan dia ini perbaiki sesuatu. Nah, di sini wujud soalan tadi Kak, mengapakah saya masih ditempatkan di top list, daftar teratasnya, tetapi dia memperlakukan saya seperti ini? Orang ini perlukan bantuan, teman-teman. Energinya sentiasa melekat dengan kamu. Ada yang berada di persimpangan harus memilih, sama ada pekerjaan ataupun kehadiran orang lain. Kamu sesuaikan pembacaan ini
dengan kondisi kalian masing-masing ya. Kerana ini pembacaan umum, maka akan menarik pelbagai energi, pelbagai situasi. Yang pasti dia sedar akan perilakunya kepada kamu dan ingin sekali ya untuk perbaiki ini. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Teman-teman, ada kalanya ya, penjelasan saya ini panjang lebar agar kamu faham kamu berada di situasi mana. Tidak perlu komplain teman-teman ya. Jika merasakan pembacaan ini panjang, that is the reason why kita boleh skip video itu ya. Di sini ada perasaan bersalah teman-teman. I feel pain from the damage I have caused. Nah, ini sudah saya bacakan tadi ya, walaupun kad ini belum terbuka. Dia bukan saja sedar dia perlu perbaiki ini dengan kamu, tetapi ada perasaan bersalah. Dia merasakan kesakitan ya ketika dia menyakiti kamu. Dia mempersalahkan dirinya. Mengapakah dia bersikap abusive? Mengapakah dia melemparkan kata-kata yang kasar ya? Beberapa di antara kamu sepertinya menjalankan hubungan yang cukup toksik di sini ya. Dia menyedari ya kerosakan ataupun sesuatu yang damage yang sudah dia lakukan di hubungan kalian ya. I feel pain from the damage I've caused. Dia menyedari ya dia sudah merosakkan segala sesuatu. Sesuatu yang baik ya di antara kamu dengan dia ini sudah dia rosakkan. Maka di sini dia cukup stres. Tidak tahu teman-teman ya bagaimana untuk perbaiki semua ini. Seringkali ketika ingin berkomunikasi ya, kamu lihat kad ini ya, pasti kalian akan bertengkar. Pasti ada yang tidak mahu mengalah ya, degil ya teman-teman. Masing-masing tidak mahu mengalah di sini. Dengan keegoan masing-masing, tidak mahu berganjak daripada pendirian masing-masing ya. Keras kepala. Setiap kali berkomunikasi pasti ada salah faham dan pertengkaran. Bottom of the deck ini menunjukkan unworthy. You are a better person than I am. Kamu tahu teman-teman, dia menyesal akan perilakunya kepada kamu sehingga dia merasakan kamu lebih baik seorang diri ditinggalkan pergi mencari orang lain. Kerana dia merasakan kamu ini pantas dicintai dan tidak berbaloi ya untuk dia melayan kamu seperti ini. Nah, ini juga mungkin energi dari pihak kamu ataupun kedua-duanya sekali. You're a better person than I am. Dia merasakan kamu ini sebenarnya jauh lebih baik daripada dia. Dia seperti merasakan dia tidak memperlakukan diri kamu ya dengan cara yang betul, dengan cara yang bertanggungjawab. Maka ada penyesalan, ada stres di hatinya dan ini sering berulang-ulang ya di minda dan hatinya. Kamu lebih seorang pemaaf. Ketika kamu sanggup memaafkan apa yang berlaku, dia tidak memaafkan dirinya. Nah, dari sini saya dapat menarik energi inner child yang terluka. Dia mungkin seorang anak yatim piatu ataupun banyak mengalami kegagalan dalam perhubungan. Mungkin ya ada rumah tangga yang pernikahan yang gagal, mungkin baru berpisah, baru bercerai, maafkan saya, ataupun ada kegagalan yang berulang di dalam hidupnya. Maka dia menjadi seperti ini. Saya menangkap orang ini yang hatinya sentiasa ada kemarahan yang meluap-luap, tetapi dia tidak tahu ya bagaimana untuk mengeluarkan ini. Tidak ada terapi. Nah, terapinya dengan cara melampiaskan energi ini kepada kamu. Nah, begitu teman-teman ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman. Saya akan cuba bantu di sini ya, kerana sepertinya menangkap energi yang cukup berat hari ini ya. Seseorang yang mungkin memerlukan bantuan tanpa kamu sedari teman-teman ya, dia sangat mencintai kamu dan dia sentiasa menempatkan kamu di daftar teratasnya. Nah, walaupun hubungan kalian ini ya cukup menyakitkan ke arah kamu. Saya juga menangkap orang ini ya yang cukup hebat ya, sering membuatkan kamu menangis. Kamu sering menguras air mata di sini untuk si dia. Saya menangkap orang ini yang banyak membuatkan kamu menangis ya. Kita akan lihat lagi. Let's see apakah soalan yang seterusnya ya. Agak berat ya energi hari ini teman-teman ya. Mengapakah di antara ramai lawan jenis di luar sana, kamu yang dipilih atau ditempatkan di daftar teratasnya? Nah, pasti kamu penasaran juga ya. Sering-seringan menyakiti kamu, sering-seringan mengecewakan kamu, tidak ada perjuangan, menyakiti hati kamu. Tetapi mengapakah dia ini? Kerana mungkin ya beberapa di antara kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang dan dia masih menempatkan kamu di daftar teratasnya. Persoalannya teman-teman, mengapakah kamu? Mengapakah tidak orang lain?
Mengapakah dia tidak menempatkan orang lain, mungkin cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, di daftar teratasnya? Mengapakah kamu nak ada kad yang terjatuh, ya? Oh wow, teman-teman, kad yang terjatuh ini mengindikasikan, ya, koneksi spiritual di antara kalian yang begitu kuat, ya. Di sini ada yang twin flames, soulmate, ya. Ada energi itu, hati yang bersatu, teman-teman. Hati yang cukup bersatu, ya. Nah, berlandaskan gambar ini, ya, mungkin ada yang berambut panjang, wavy, ya, ataupun mewarnakan rambut kalian. Ada yang suka mungkin, ya, menggunakan pakaian seperti ini, ya, lengan panjang, ya, cukup santai sekali pakaiannya, ya. Dan mungkin si cowok, ya, mungkin mempunyai rambut yang kerinting seperti ini, mungkin ada sedikit janggut, ya, berjambang seperti ini, mungkin tidak semua. Salah satu daripada kalian berkulit gelap dan satu lagi berkulit kuning langsat, ya. Either one, tidak tertakluk kepada gender, ya. Tetapi dengan memejamkan mata, ini ada koneksi yang cukup kuat di antara kamu dan dia, ya. Kalian sering terkoneksi. Dia sering memikirkan kamu. Daripada kad ini, teman-teman, ya, saya menangkap energi seseorang yang cukup menghargai kamu. Maka dia menempatkan kamu di daftar teratasnya. Kamu terpilih kerana kalian ini, ya, sering terkoneksi, ya. Hati yang sering seperti terlihat hati yang sering bersatu di sini. Kita akan lihat lagi, ya. Daripada kad ini juga saya merasakan bakalan akan ada usaha daripada si dia yang sedang stres detik ini, ya, untuk datang bertemu dengan kamu. Kerana dia menyedari, ya, dia banyak menyakiti kamu, menghampakan harapan kamu. Nah, daripada kad pertama ini, saya merasakan dia akan cuba mengupayakan sebuah pertemuan dengan kamu. Six of Pentacles. Teman-teman, dia akan cuba mengimbangi kamu di sini. Kerana dia merasakan, ya, dia sudah banyak menyakiti kamu. Ya, sudah banyak menghampakan segala keinginan kamu. Nah, dia perlu datang mengimbangi kalian berdua untuk mending, memperbaiki kondisi ini. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, ya, jangan terkejut kerana dia mungkin akan datang untuk mengembalikan uang yang sudah kamu berikan. Mungkin beberapa di antara kamu di sini yang cukup berjaya, banyak membantu dia dari segi keuangan. Nah, jikalau kamu looking forward, ya, sangat mengharapkan dia pulangkan segala uang yang diambil, kita aminkan saja. Tetapi yang pasti, ya, ini juga energi yang mungkin terbalik. Mungkin kamu mengharapkan bantuan daripada si dia, dan saya merasakan orang ini dengan penuh pertimbangan akan mewujudkan sebuah pertemuan dan akan memberi bantuan. Sama ada memulangkan uang-uang kamu atau datang membantu kamu. Nah, seperti itu, ya. Dia sudah menghitungkan ini, dan selain daripada menempatkan kamu di hatinya, dia juga merasakan ada keserasian yang baik di antara kalian. Di sini, teman-teman, ini berkenaan hati dan perasaannya. Put it this way, teman-teman, mengapakah dia menempatkan kamu di top list, ya, daftar teratasnya? Kerana kamu orang yang dia cintai. Kamu orang yang dia inginkan, maka dia akan menjalankan apa sahaja untuk memperbaiki hubungan ini dengan kamu. I want to fix our connection. Kerana ini ada kaitan dengan hati dan perasaan. Orang ini ingin datang memujuk kamu, ingin datang berbaik-baik dengan kamu, berdamai kembali. Kerana dia merasakan, ya, koneksi yang cukup kuat, ya. Selain daripada koneksi spiritual, dia dapat merasakan kalian ini merindukan satu sama lainnya. Teman-teman, koneksi ini tetap berjalan. Kalian ini ada ikatan takdir bersama, ya. Sesuatu yang sudah ditakdirkan. Ketika hadirnya Wheel of Fortune ini bersebelahan dengan Ace of Cups, saya boleh pastikan, ya, orang ini berpura-pura tidak menunjukkan, ya, perasaan dia yang ingin mengejar kamu. Mungkin ada beberapa yang masih menutup perasaan ini atau tidak begitu menunjukkan, ya, yang dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Ada ketakutan di sini. Tetapi dia pasti, ya, kalian ini ada ikatan takdir. Sesuatu yang sudah ditakdirkan, ya, untuk bertemu. Kamu sudah ditakdirkan untuk bersama dirinya dan dia juga sudah ditakdirkan untuk bersama kamu. Ada jodoh takdir di sini. Tetapi beberapa di antara dia memilih untuk tidak tergesa-gesa ataupun tidak meledak-ledak mengejar kamu. Dia cuba seperti mengontrol. Tetapi perasaannya sebenarnya, walaupun dia cuba mengontrol, perasaan ini cukup dalam. Dan ada niat untuk memperbaiki hubungan kalian ke depannya nanti. Dia seperti merayu agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki ini dengan kamu.
orang yang menempatkan kamu di daftar teratas, teman-teman. Cuba kamu fikirkan. Jikalau ini tidak penting untuk si dia, at the first place, dia sudah menempatkan kamu di daftar teratas. Don't you think dia akan kembali untuk perbaiki ini dengan kamu? Nah, ini akan berbeza jikalau kamu tidak ditempatkan di daftar teratasnya. Dia tidak perlu datang untuk berusaha atau meminta sebuah kesempatan kembali untuk perbaiki ini. Roda ini masih berputar, yang mengindikasikan perasaan yang masih berputar untuk kamu. Masih berjalan, teman-teman. Perasaan itu masih hebat sekali Apa yang sedang dia rasakan kepada kamu ini cukup dalam sekali. Dan inginkan kesempatan untuk perbaiki segala kesilapan si dia. Sesuatu yang sudah menyakitkan kamu. Nah, kita akan lihat lagi Teman-teman, dari segi pemikirannya juga, walaupun dia seorang yang cukup sibuk, seorang yang cukup aktif, tetapi dari segi perasaan dan pemikirannya masih berputar. Kamu lihat masih berputar melihatkan kepada roda ini. Ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan perasaan. Ia juga berkaitan dengan segi pemikirannya. Mentally, emotionally, it's working on you. Berputar ke arah kamu. Kamu lihat di atas putaran roda ini ada matahari, teman-teman, yang menunjukkan apa? Simbol kebahagiaan. Di antara siapa? Kad pertama, Two of Cups ini di antara kalian. Maka teman-teman, jikalau orang ini masih terikat, dipenjarakan dari segi pemikiran dan hati, perlukah saya jelaskan lagi mengapakah kamu ditempatkan di daftar teratasnya? Walaupun cukup sibuk, teman-teman, dia menantikan momen yang tepat kerana dia sudah merencanakan sesuatu Dia hanya menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Nah, mungkin jadual orang ini terlalu sibuk, teman-teman. Saya menangkap seorang yang cukup bekerja keras di sini. Kerana whip ini menunjukkan orang yang cukup kerja keras a very hard worker. Siang malam bertungkus lumus bekerja, teman-teman, demi sebuah penghasilan dan ingin berjaya agar dapat membahagiakan kamu, dan dia sedang merencanakan sesuatu. Tetapi sayangnya, rencana si dia ini sering kelihatan seperti tertunda. Maka dia dipenjara oleh pemikirannya ke arah kamu. Banyak yang ingin dia laksanakan kepada kamu. Seseorang yang menempatkan kamu di daftar teratas. Banyak penundaan juga yang dia berikan kepada kamu Tetapi dia menanti momen yang tepat untuk bertindak. Di sini, teman-teman, orang ini memikirkan kamu siang dan malam. Dia banyak memikirkan kamu. Cuma kamu tidak akan ketahui kerana dia memendam. Orangnya cukup misterius dan dia memendam segala perasaannya. Jikalau dia gembira ataupun dia sedih, mungkin dia sedang merindukan kamu, dia tetap akan memendam ini. Tidak akan beritahu kamu, dengan harapan kamu akan memberi kesempatan dan menanti akan dirinya. Orangnya cukup misterius, sukar ditebak, teman-teman. Tetapi pada waktu yang sama, dia juga melihatkan kamu, jika kamu wanita yang menonton dia juga melihatkan kamu sebagai seseorang wanita yang cukup sukar untuk dimiliki. Nah, kamu ada sisi jual mahal di sini Kamu cukup menjaga harga diri kamu dan dia merasa ini bukan proses yang mudah untuk mendapatkan kamu. Di sini juga kamu memberikan dia gambaran, jikalau kamu wanita yang menonton, kamu memberikan dia gambaran yang kamu ini cukup diminati ramai. Nah, you are very famous. Kalau kamu wanita yang menonton maka kamu ditempatkan di daftar teratasnya. Jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, dia merasakan kamu ini seorang yang cukup misterius, kamu juga merasakan dia ini seorang yang cukup sukar ditebak. Kamu tahu mengapa begitu? Masing-masing ego. Masing-masing playing hard to get. Seperti itu Nah, di sini, teman-teman, pada waktu ini saya menangkap ada satu energi teman-teman, yang cukup berbeza. Sesuatu yang dia rahasiakan, sesuatu yang dia rencanakan, sudah lama dia fikirkan, tetapi dia rahasiakan ini dari kamu. Nah, mungkin bakalan kerana wujudnya ataupun kehadiran Wheel of Fortune ini menunjukkan kepada saya ada sebuah kejutan yang sudah dia rencanakan, tetapi dia rahasiakan ini dari kamu. Nah, ini mungkin surprise yang cukup baik untuk datang mending, memujuk kamu lagi atau memperbaiki hubungan kalian. Sesuatu yang sudah dia rahasiakan, sesuatu yang dia hitungkan, dia rencanakan tetapi tertunda. Saya melihat daripada energi tengah akan ada berita baik untuk kamu atau kejutan yang tidak pernah kamu duga.
dari orang ini ya, yang meletakkan kamu atau menempatkan kamu di daftar teratasnya. Di sini teman-teman, Three of Swords ya. Detik ini saya menangkap energi dia yang bukan saja merahasiakan ini dari kamu, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang membebani ya, kerana tarik daripada kad yang pertama ini ya, ini cukup relate kepada satu sama lainnya. Ada sesuatu yang sedang membuatkan dia sedih, kesepian, sakit hati ya, mungkin ada pekerjaan yang tidak berjalan dengan baik, ataupun ya, saya tidak dapat menepikan energi ini ya, mungkin ada orang ketiga di hubungan kalian, seperti itu ya. Di sini teman-teman, perasaan ketika hadirnya King of Cups ini ya, seseorang yang menempatkan kamu di daftar teratas memiliki hubungan yang cukup dalam. Beberapa di antara kamu sudah menjalankan hubungan ini bertahun-tahun lamanya, sehingga sudah beruban, janggutnya juga sudah putih teman-teman ya, dan masih memendam perasaan ini untuk kamu. Kamu lihatnya, dia walaupun sudah agak tua ya, dia masih memegang cangkir ini dengan baik. Kedua belah tangannya memegang hati kamu dengan baik. Masih memegang perasaan ini, masih sangat menghargai cinta ini. Walaupun sudah ada janggut dia, rambutnya sudah beruban, keningnya juga sudah beruban teman-temannya, hubungan cinta yang sudah agak dalam. Walaupun hubungan ini mungkin agak menyakitkan dan perlukan healing teman-temannya, tetapi di sini terlihat dengan jelas orang ini bakalan memperjuangkan kamu lagi ya. Dia akan bertindak sesuatu dan memperjuangkan hubungan kalian. Kembali terkoneksi, kembali berkomunikasi dan mengupayakan ini. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang baru, diawali dengan sebuah komunikasi yang baik. Saya merasakan akan ada kabar berita ya, yang akan berlaku dalam waktu yang pantas. Mungkin dalam beberapa minggu ini ya, akan ada kabar berita sesuatu yang dia lakukan untuk kamu. Sesuatu yang sudah direncanakan sekian lama dan akan diwujudkan nanti. Saya merasakan dalam beberapa minggu teman-teman ya. Di sini zodiak terkuat yang terbaca hari ini merupakan Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Yang paling kuat ya, Sagittarius, Gemini, Cancer. Itu paling kuat dalam readingan hari ini ya, dan terdapat kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo. Kita ada Six of Coins di sini, Gemini, Libra, Aquarius, Eight of Swords, Three of Swords, Aries, Leo, Sagittarius. Lebih ke arah Aries dan Sagittarius ya, yang paling kuat. Dan kita juga ada Pisces, Cancer, Scorpio dengan kehadiran Ace of Cups yang merangkumi ketiga-tiganya sekali ya. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan lagi soalan yang seterusnya. Sesuatu yang ingin kamu ketahui ya. Mungkin saya akan gunakan ya kad yang sama. Kita cuba lihatkan di sini. Apakah sesuatu yang perlu kamu tahu perihal kondisi hati sebenarnya dia ke kamu? Nah, sesuatu yang kamu benar-benar ingin tahu ya, seseorang yang menempatkan kamu di daftar teratasnya. Seperti apakah kondisi hati sebenarnya dia ke kamu? Sehingga kamu terpaksa ya menjauhkan diri kerana lelah. Apakah kondisi sebenar hatinya kepada kamu? Birds. Orang ini memang cukup stres teman-teman ya. Cukup stres dan mungkin juga dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling. Letter. Sepertinya akan ada komunikasi yang lancar, komunikasi yang cepat ya dalam waktu dekat ini, dalam beberapa minggu teman-teman ya. Mungkin 4-8 minggu dari sekarang ya. Tetapi mungkin lebih awal dari itu. Saya merasakan energi yang akan dia upayakan untuk berkomunikasi dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, dia akan mengupayakan pelbagai cara, juga akan menggunakan sedikit manipulasi ya, menggunakan cara mungkin ya untuk memujuk rayu seperti itu ya, untuk memujuk hati kamu yang sedang marah, meyakinkan kamu bahawa dia tidak ke mana-mana. Di sini saya tidak tahu teman-teman ya, jelas terlihat energi orang ketiga. Dengan kehadiran ular dan fox ini ya, jelas terlihat
Bukan sahaja energi orang ketiga, tetapi orang ini juga mungkin merupakan rakan sekerja kamu, orang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Saya merasakan dia akan mengupayakan cara untuk kembali terkoneksi dan berkomunikasi dengan kamu. Dan dia juga akan menggunakan sedikit manipulation berlandaskan magician tadi dan fox Saya tidak tahu teman-teman, apakah dia ingin memujuk rayu kamu, meyakinkan kamu agar kamu sedar dia tidak ke mana-mana kerana di sini ada sisi berkomitmen dari hatinya untuk kamu. Baik teman-teman, di sini ada clover. Akan berlaku dalam waktu yang cukup pantas mungkin lebih awal dari 4-8 minggu dari hari ini. Saya merasakan energi orang ini akan try his luck, try her luck, seperti small try untuk melihatkan sama ada masih ada peluang untuk mendekati kamu. Dia akan mencuba-cuba, seperti itu apakah kamu benar-benar akan pergi ataupun kamu akan kembali lagi. Akan mencuba-cuba di sini kerana kalian ini terkoneksi secara spiritual dengan begitu hebat dan mungkin dia mengenali keluarga kamu atau kamu mengenali keluarga dia. Mungkin juga ada pertalian keluarga di sini. Yang pasti teman-teman spiritual koneksi di antara kalian, dan saya menangkap energi kesetiaan yang cukup kuat di sini. Akar yang cukup dalam energi menunggu yang masih menanti kamu, seperti itu ya teman-teman, orang ini sedang merindukan kamu dan banyak yang dia tutupin daripada kamu mungkin dia sedang berahsia merencanakan sesuatu tanpa pengetahuan kamu. Mungkin ada surprise ke depannya nanti, sesuatu yang dia tidak mahu beritahu kamu. Seperti itu Baik teman-teman, kad yang terakhir akan saya buka. Kita cuba dengarkan dari dia melalui pesan-pesan ini. Mengapakah kamu ditempatkan di daftar teratasnya? Mungkin akan lebih terlihat dengan jelas melalui pesan-pesan ini. Mengapakah kamu ditempatkan di daftar teratasnya? I still have feelings for you. Ini cukup mudah teman-teman kerana dia masih memiliki perasaan untuk kamu. Masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta. Maka kamu ditempatkan di daftar teratasnya. I don't know why this happened. Dia juga ada kalanya seperti bingung mengapa sering ada perselisihan faham, pertengkaran, sesuatu yang membuatkan kalian berjauhan, berjarak dari segi hati. I save your text and messages. Dia ingin kamu tahu, dia masih menyimpan chattingan kalian texting kamu, message kamu, audio kamu masih disimpan dengan baik. I still feel the pain. Daripada selisih faham ini ataupun pertengkaran ini, dia masih merasakan kesakitan itu. Sudah pasti sakit jikalau orang ini benar-benar menempatkan kamu di daftar teratasnya. Kecuali kamu ini tidak penting untuk si dia, maka dia tidak perlu merasakan kesakitan. I don't want to know. Di sini saya menangkap energi seperti mungkin ada satu penjelasan solusi daripada kamu yang mungkin dia tidak berkenan, dia tidak suka, maka dia tidak mahu. Mungkin ada penjelasan yang ingin kamu jelaskan, tetapi dia mungkin cemburu dan tidak mahu mendengarkannya. Contoh terbaik, mungkin ada kabar yang kamu keluar dengan orang lain, mengenali orang lain, atau ada orang lain yang menghampiri kamu dan kamu mungkin ingin memberikan penjelasan, dia tidak mahu tahu. Ini berlandaskan kerana dia tidak tahu apa yang berlaku dan kerana berlandaskan posesif dan kecemburuannya, dia tidak mahu mendengarkan penjelasan ini dari kamu. Seperti itu I want to make amends. Ini begitu sinkron dengan kad di sini teman-teman Mending. Dia benar-benar ingin memperbaiki koneksi kalian dan ingin memperbaiki hubungan kalian berdua. Saya tidak tahu siapa yang menghadirkan pihak ketiga sehingga dia tidak mahu mendengarkan lagi. Ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kamu. Tetapi yang pasti, kad yang menutup di sini I want to make amends. Ingin perbaiki. I wish we could go back. Ada keinginan daripada hatinya untuk kembali ke titik permulaan. Titik permulaan ketika kalian berkenalan untuk seperti mengenali satu sama lain dengan jauh lebih baik Okey teman-teman, selain daripada ingin perbaiki, dia juga sangat berharap kalian dapat menemukan titik tengah bersama, seperti itu. Kita cuba lihatkan initial yang hadir.
di dalam readingan hari ini. Saya tidak tergerak untuk mengambil banyak inisial teman-teman ya. Kita cuba lihatkan sahaja. Di sini ada huruf C Charlie, L5, M Mike, Q Quebec, T Tango, ada huruf W, ada huruf B Bravo, ada huruf V Victor, ada huruf R Romeo, ada huruf Y Yankee. Nah, alfabet ataupun huruf-huruf ini ya mungkin hadir di nama pertama, inisial pertama ataupun di nama tengah seperti itu ya. C L M Q T W B V R Y. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan pagi ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. Terima kasih, salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di bacaan utama saya malam ini ya. God bless you all. Bye, take good care.